Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga keberkahan, kebaikan senantiasa tercurah untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ufi Fatur Rahmah. Saya merupakan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Saya mengajar di program studi S1 Psikologi dan program pendidikan profesi psikolog. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk pengajuan sertifikasi dosen untuk unjuk kinerja pengajaran di tahun 2025. Sebelum saya menjelaskan kepada inti dari video ini, saya ingin memberikan dulu konteks. Konteks yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah bahwa saat ini saya sedang dalam masa tugas belajar di luar negeri sejak Februari 2024, sehingga proses pengajaran saya terhenti di 2023. Yang kedua adalah video ini diambil pada saat saya mengajar di Magister Profesi Psikologi, dan program ini saat ini sudah dihapus dan bertransformasi menjadi program pendidikan profesi psikolog. Kemudian konteks yang ketiga adalah video proses pengajaran ini adalah video yang alamiah. Saya sangat beruntung pada saat itu tim magister profesi memiliki program untuk merecord beberapa mata kuliah untuk disimpan sebagai bahan ajar yang sifatnya asinkronus untuk mahasiswa. Nah, yang keempat, konteks yang terakhir adalah saya ingin memberikan penjelasan bahwa di Magister Profesi Psikologi sistem kurikulumnya bukan diberi judul mata kuliah, gitu ya, berdasarkan mata kuliah, tapi berdasarkan blok, sehingga untuk blok ini sifatnya sangat bertingkat dan continuous gitu. Mahasiswa perlu lulus dari blok sebelumnya untuk kemudian bisa mengambil blok yang selanjutnya. Nah, pada video ini akan menunjukkan sesi di mana saya mengajarkan behavior based interview, di mana itu termasuk di dalam blok observasi dan wawancara. Blok ini merupakan blok awal gitu ya bagi mahasiswa magister profesi psikologi, skill awal, skill dasar yang harus dimiliki oleh mereka agar mereka bisa melakukan assessment di dalam konteks psikologi. Nah, untuk observasi dan wawancara ada 3 capaian yang mahasiswa perlu dikuasai. Yang pertama, mereka perlu menguasai teori terkait dengan observasi dan wawancara. Kemudian yang kedua, mereka perlu bisa mempraktekkan terkait dengan observasi dan wawancara. Dan yang ketiga, mereka harus bisa membuat laporan terkait hasil observasi dan wawancara. Oleh karena itu, spesifik untuk di sesi saya, juga saya memiliki 3 capaian ini, tapi dengan objek spesifik terkait dengan behavior based interview. Nah, sebagai informasi juga bahwa behavior based interview ini banyak dilakukan di dalam konteks psikologi industri dan organisasi yang merupakan merupakan skill utama saya, gitu ya, specialty saya. Nah, terkait dengan behavior based interview itu sebetulnya saya membaginya dalam 3 sesi besar, terutama untuk materinya, delivery materinya dalam 3 sesi besar. Jadi mulai dari sesi dasar-dasar terkait dengan wawancara behavior based interview, yang kedua adalah skill prakteknya, yang ketiga adalah proses penulisannya. Lagi-lagi ini align dengan capaian pembelajaran blok observasi dan wawancara. Karena kemudian capaian pembelajarannya mencakup 3 hal tadi, maka kemudian desain dari delivery materinya itu juga seperti itu. Jadi kita akan mulai dengan ceramah, kemudian nanti akan ada latihan-latihan di dalam ceramah itu, gitu ya, diskusi-diskusi yang menjadi salah dari ceramah dan presentasi. Kemudian yang kedua nanti ada proses role play di antara mereka, dan kemudian yang ketiga mereka kemudian juga berlatih bagaimana mengevaluasi proses role play, juga bagaimana menuliskan hasil dari role play tersebut. Nah, untuk mata kuliah ini terutama untuk materi gitu ya, saya mendasarkan dan membangun materinya berdasarkan salah satu buku utama, yaitu The Handbook of Psychology of Interviewing. Itu bukunya sangat cukup komprehensif. Dan yang kedua, karena kemudian ini sifatnya praktis dan mendasarkan pada perkembangan behavior based interview terkini, maka kemudian saya juga banyak mengambil materi dari bahan-bahan
workshop atau training yang sifatnya certified terkait dengan behavior based interview gitu. Nah, selanjutnya nanti di akhir proses blok observasi dan wawancara sendiri ada 7 minggu prosesnya, dan kemudian untuk behavior based interview ini kami mengambil waktu sekitar 10 hari dari 7 minggu yang secara utuh. Setelah teori selesai, kemudian tadi role play juga selesai, evaluasi untuk sesi dari behavior based interview ini juga ada tersendiri. Jadi pada sesi evaluasi kami akan meminta mahasiswa untuk mengundang interviewee dan kemudian mereka akan praktek langsung di dalam kelas gitu ya. Sebelum itu mereka perlu juga menyusun bagaimana interview guideline-nya, bagaimana kemudian kompetensi yang harus dijadikan dasar dari interview guideline tersebut. Mereka menggunakan interview, datang ke kelas, kemudian di kelas nanti akan ada dosen yang mendampingi dan untuk mengevaluasi, dan kemudian juga ada salah satu anggota dari peer group mereka untuk mengobservasi. Mereka melakukan interview berdasarkan guideline yang sudah disusun. Setelah proses itu, mereka akan mendapatkan feedback, gitu ya, dinilai. Mereka juga tidak hanya mendapatkan feedback dari dosen, tapi juga mendapatkan feedback dari peer-nya, juga mendapatkan feedback dari interviewnya. Nah, selanjutnya, apabila mahasiswa lulus dari sesi evaluasi secara praktek, maka kemudian mahasiswa akan diminta untuk membuat laporan, gitu ya, laporan dari hasil interview yang sudah dilakukan. Nah, nilai akhir merupakan kombinasi dari proses belajar mengajar yang utuh tadi dan proses evaluasi secara utuh, mulai dari penguasaan teori, kemudian bagaimana prakteknya, hingga kemudian penulisan laporannya. Demikian penjelasan saya mengenai video pengajaran yang sudah dibuat di tahun 2023. Semoga ini cukup komprehensif untuk menjelaskan proses pengajaran yang saya lakukan, terutama di dalam sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke, ya hari ini kita akan membahas bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir dari behavior based interview, gitu ya, atau interview yang berbasis pada perilaku. Kalau misalnya di pertemuan lalu kita sudah membahas dua konsep yang paling depan atau dua keterampilan ya, dua keterampilan yang paling depan. Yang pertama adalah konsep dasar, yang kedua adalah gimana sih sebetulnya perilaku interviewer itu seperti apa gitu ya. Teman-teman belajar tentang bagaimana mengkonsep atau merencanakan interview, mulai dari melakukan pembukaan gitu ya, sampai kemudian ada teknik-teknik tambahan di akhir. Dan ini adalah part yang ketiganya, yaitu kita melakukan evaluasi dan integrasi dari hasil interview yang dihasilkan. Gitu ya. Jadi artinya dari action dari yang sudah kita lakukan di tahap kedua itu kan kemudian kita catat. Nah, itu kita lakukan penilaian dan kemudian melakukan assess. Maka sebetulnya di dalam tahapan evaluation and integration ini 1 2 3 4 5 dari 5 hal ini sebetulnya yang akan fokus saya ajarkan itu hanya di 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mengevaluasi sampel behavior. Gitu ya. Seperti teman-teman tahu, kalau di behavior based interview yang kita lihat itu adalah perilakunya. Apakah kemudian ada contoh perilakunya yang kemudian dikeluarkan selama interview, gitu ya? Itu yang kita lakukan mengevaluasinya, menggunakan kriteria untuk menetapkan nilai dari contoh-contoh perilaku yang diperoleh dalam wawancara. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengakses kompetensinya. Apakah kemudian bukti-bukti atau contoh-contoh perilaku yang disebutkan oleh si interviewee itu mengarah kepada satu kompetensi tertentu, gitu ya? Jadi menilai kompetensi dan menjelaskan penilaian itu untuk menunjukkan seberapa jauh kandidat memperlihatkan keefektifan perilaku dan hubungannya dengan pekerjaan sasaran. Jadi kita lihat ini full nggak nih buktinya? Dia memang menguasai kompetensi itu nggak nih? Kalau gitu ya, itu yang kita lakukan di assess kompetensi. Yang ketiga dan keempat itu adalah keterampilan gitu ya dalam melakukan integrasi pada saat kita bukan satu-satunya interviewer. Dan kemudian yang keempat adalah kita berkolaborasi gitu. Tapi yang saya ajarkan akan fokus di 2 ini, dan yang terakhir adalah di decision making gitu ya, atau pembuatan keputusan. Jadi pada saat di decision making kita akan membuat keputusan apakah kemudian berarti kompetensi ini memang dikuasai oleh yang bersangkutan. Pun kalau dia menguasai, dia menguasainya sampai sedalam apa gitu ya. Jadi menilai di sini. Penting sekali menguasai ini, walaupun kemudian kemampuan interview kita bagus,
tapi kemudian kemampuan evaluasi dan integrasi kita tidak bagus, akibatnya apa? Akibatnya hasil penilaian kita terhadap kandidat itu juga menjadi tidak valid, gitu ya. Maka kemudian keahlian ini menjadi keahlian yang sangat penting di dalam behavior based interview. Nah, kita akan langsung ke part yang pertama, gitu ya. Skill yang pertama adalah mengevaluasi sampel behavior, gitu. Seperti teman-teman tahu bahwa kalau misalnya perilaku yang bisa kita kodekan, perilaku yang bisa kita nilai itu adalah perilaku yang lengkap. Ada S-nya, ada T-nya, ada A-nya, ada R-nya, gitu ya. Ada situation and task, ada action, dan ada result-nya. Jadi kita lihat dulu nih, wah mana nih ya dari hasil, kan biasanya transkrip nggak sih? Ya kan, kalau bisa habis wawancara ada transkrip. Atau kadang-kadang kita habis wawancara tetap kita catat juga. Lengkap apa nggak nih? Ada S, ada T, ada A, ada R nih. Kalau nggak lengkap, artinya itu nggak bisa dikode, gitu ya. Pun kalau misalnya nggak ada lagi, ya kita lihat dulu nih, ini menunjukkan nggak perilaku itu. Jadi betul-betul kita akan lihat apakah startnya lengkap. Kemudian kategorikan semua star ke dalam dimensi yang sesuai. Ini kira-kira nih perilaku yang dia sebutkan ini tuh termasuknya kompetensi yang mana, dimensi yang mana, aspek yang mana, kriteria kunci yang mana, gitu. Sehingga kita bisa tepat, oh ini adalah kompetensi leadership, oh ini adalah kompetensi conceptual thinking, katakanlah seperti itu ya. Kemudian identifikasi star yang efektif dan tidak efektif. Star yang efektif adalah biasanya yang satu lengkap, yang kedua actionnya mengarah ke result, yang ketiga adalah resultnya efektif. Gitu, result efektif itu apa? Yang hasilnya itu positif biasanya, gitu ya. Di pertemuan lalu, gitu, kita sudah membahas tentang result. Kadang-kadang ada perilaku resultnya efektif, ada resultnya nggak efektif. Misal, kalau misalnya teman-teman ini udah terlambat nih, jam 7 nih misalnya kita masuk, gitu ya, jam 7 kita masuk. Kan setiap orang akan menunjukkan perilaku yang berbeda ya. Udah jam 7 kurang 15 nih, gitu ya. Ini teman sama-sama nih anak psikologi misalnya sebelahan. Yang satu berpikir gimana? Oke, kalau misalnya terlambat 7 kurang 15 apa yang dilakukan? Masih di kos nih, nggak jadi berangkat, gitu ya. Kamu apa yang dilakukan? Buru-buru, terus? Tetap berangkat tapi buru-buru. Kamu apa yang dilakukan? Panik, terus habis itu? Panik terus tetap berangkat. Tetap berangkat, oke. Dari 3 orang kita punya perilaku yang berbeda, ya, oke. Kemudian saya akan tanya, kira-kira habis itu resultnya gimana? Kamu nggak kuliah? Ngerasa bersalah aja. Materi? Kelewat, oke. Kamu gimana kira-kira resultnya dari buru-buru? Terlambat. Kira-kira masih diterima di kelas? Ada yang boleh masuk, ada yang enggak. Ada probabilitas bisa diterima ya. Terus habis itu materi kira-kira? Kelewat sedikit. Sama gimana? Sama yang mana? Tetap masuk walaupun ada ketakutan bakal diterima apa enggak. Kalau emang diizinkan masuk, ya mungkin mengikuti materi tapi enggak dari awal. Oke. Dari awal ya? Oke, menurutmu dari 3 perilaku yang berbeda mana yang efektif? Yang datang tapi telat, gitu ya. Situasinya sama, tugasnya sama, actionnya berbeda, hasilnya bisa berbeda, gitu ya. Jadi itu result yang efektif dan ada yang tidak sesuai. Kemudian beri bobot pada setiap star dengan mempertimbangkan satu, kesamaan terhadap target pekerjaan. Kadang-kadang nih sama-sama, kan kalau misalnya terutama kalau kita wawancara fresh graduate, agak susah ya untuk mencari bukti perilaku yang kemudian agak sama dengan kondisi di pekerjaan, benar nggak sih? Paling gampang itu adalah terkait dengan organisasi, benar ya? Biasanya kan that's why anak-anak kuliahan, mahasiswa itu didorong untuk ikut organisasi, karena polanya agak mirip di situ. Jadi kalau pewawancara tanya tuh, pewawancara bisa ngelihat tuh antara perilaku yang pas waktu teman-teman involved di dalam organisasi dengan kira-kira nih dia bakalan kalau kita terima bakalan kayak gimana ya? Nah itu pentingnya kenapa perlu berorganisasi. Nah cuma kadang-kadang kan ada mahasiswa yang terus habis itu nggak punya pengalaman sama sekali berorganisasi. Pernah ikut organisasi? Enggak. 2 tahun terakhir? Enggak. 3 tahun? Enggak, gitu ya. Terus mau nanya apa gitu kan ya. Terus habis itu bertanya-tanya lagi, nih kira-kira kita mau nanya apa gitu. Carilah yang kemudian, kalau dari sisi pertanyaan tadi, yang kemudian memang dekat dengan target pekerjaan, dekat dengan konteks pekerjaan. Misalnya skripsi, misalnya kan kayak gitu ya, agak mirip. Atau kemudian dalam satu kesempatan, dalam satu interviewer misalnya, siapa namamu? Farah cerita satu tentang tentang cara dia menyelesaikan suatu tugas gitu ya waktu skripsi. Yang kedua, Farah menceritakan tentang cara dia menyelesaikan tugas waktu di dalam organisasi. Kira-kira yang lebih relate yang mana? Kalau dalam konteks pekerjaan? Organisasi. Tergantung kan? Tergantung ya. Saya mau tanyanya tugas dalam konteks yang dia kerjanya sebagai tim, maka akan lebih relate yang organisasi. Maka bukti yang organisasi saya akan lebih bawa. Dan saya akan masukkan ke dalam bagian yang di coding.
Akan beda halnya kalau kemudian saya mau menilai kompetensi dia terkait dengan penyelesaian tugas secara individu. Maka kemudian yang lebih cocok yang mana? Skripsi. Sampai sini paham ya? Oke, maka kemudian itu kesamaan terhadap target pekerjaan. Yang kedua adalah dampak dari perilakunya. Kita akan lihat apakah kemudian dari contoh perilakunya itu punya dampak atau tidak, gitu ya. Dan kemudian bisa dimasukkan tidak di dalam konteks pekerjaan. Kalau kemudian hal kecil yang tidak berdampak, akhirnya itu tidak bisa di-coding tuh, walaupun kelihatannya star ya. Kemudian yang berikutnya adalah, artinya bobotnya jadi lebih kecil. Bobot IGA menyelesaikan tugas di mata kuliah sama bobot IGA menyelesaikan tugas dalam tim yang besar. Kemudian yang berikutnya adalah kebaruan dari perilaku. Semakin baru perilakunya, itu maka bobotnya akan semakin besar. Gitu ya. Kenapa? Karena asumsinya selalu balik ke asumsi pertama. Perilaku kita saat ini itu bisa memprediksi kecenderungan perilaku kita di masa depan. Ya. That's why kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya mau masuk kerja selalu ditanya, pernah nggak waktu itu melakukan perbuatan yang tidak mematuhi integritas gitu. Terus kita cerita, oh iya pernah gitu. Itu artinya dia akan memprediksi perilaku dia kalau pas masuk kantor gitu. Jadi kayaknya cerita ya tentang apa yang sudah kita lakukan, padahal itu lagi dianalisis gitu sebenarnya. Nah, semakin baru perilakunya, kapan melakukannya? Kapan terakhir melakukannya misalnya kayak gitu. Maka itu akan semakin prediksinya akan semakin kuat. Gitu. Tapi kalau misalnya kapan pernah nggak bohong? Pernah. Kapan? Saya nggak ingat sih. Terakhir saya ingat kayak pas TK ya. Atau pas SD ya, urusan jajan misalnya kayak gitu. Kalau akhir-akhir ini terkait sama pekerjaan, orang tua dan lain-lain pernah bohong nggak gitu? Enggak sih kayaknya. Nah, gitu ya. Maka kemudian yang kita bobot lebih besar adalah perilaku yang lebih baru, recent gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih baru, lebih dekat sama kondisi saat ini. Dan mostly biasanya akan sangat bagus kalau kemudian perilakunya itu dalam jangka 2 tahun ke belakang. Lebih dari 2 tahun tuh biasanya kita pertimbangkan dan itu bobotnya jadi sangat rendah. Gitu. Sampai sini paham? Paham ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini misalnya ya, kompetensi inisiatif. Ini ada definisinya, aktif menampilkan usaha-usaha dan seterusnya, dan kemudian ada indikator perilakunya. Kita bisa lihat misalnya dari perilaku tersebut, kita akan lihat apakah kemudian perilaku yang dia sebutkan itu memenuhi indikator tersebut. Misal ya, pertanyaan saya sama Diva, oke, sama Diva. Diva, boleh nggak saya diceritakan tentang satu situasi di mana kamu melakukan sesuatu, pernah masuk organisasi? Di luar kampus, oke. Organisasinya apa? Lupa nama organisasinya. Pas SMP organisasinya? Pas SMP. Kalau pas kuliah? Nggak ada, oke, baiklah. Saya ganti dulu ya Diva. Yang pernah ikut organisasi pas kuliah siapa? Oke. Namamu siapa tadi? Safa, oke. Safa, pas kuliah ya, ikut apa? Ikut BEM, oke. Kemudian pernah nggak ada situasi di mana Safa terlibat dalam kegiatan di dalam organisasi, habis itu punya satu ide atau satu tindakan yang sebenarnya nggak diminta sama tim, tapi kamu lakukan untuk kebaikan tim? Pernah. Oke. Apa itu? Ini waktu Psycho Village sih Bu. Waktu itu karena anggotanya cuma dikit, terus jadi saya inisiatif buat backup anggotanya kurang dan kesulitan untuk melakukan pekerjaannya. Oke, apa yang dilakukan waktu backup? Kayak waktu bantu jadi bendahara, jadi uang, terus jadi narahubung, oke. sama bantu untuk konsumsi juga. Oke, berarti harusnya kamu ada di mana? Saya PJ-nya. Oh ya, kamu PJ apa? Karena saya ketua ini kan Psycho Village-nya? Bukan kadang sospemnya, kebetulan emang ada divisi, ada prokernya itu, terus kekurangan anggota karena belum pada balik, jadi saya megang yang pada belum bisa balik. Oh, berarti kamu kayak turun ke bawah gitu kan? Oke, bantuin anggota-anggotamu gitu ya. Oke, hasilnya gimana? Ada positifnya dan negatifnya sih. Oke, positifnya gimana? Positifnya ya itu jalan sesuai rencana. Oke. Karena kan mungkin nggak ada lagi yang bisa megang, sama yang kayak bab keuangan juga sama narahubung. Oke. Terus negatifnya saya capek. Oh ya, oke. Ya, jadi ibaratnya kan kamu yang kamu bantu narahubung, keuangan, sama satu lagi apa tadi? Konsumsi, itu bisa jalan semua? Bisa jalan karena bantuanmu? Kamu bantu? Ada anggota lain juga. Ada anggota lain. Kamu bantu di bagian apa misalnya kalau dikonsumsi? Kalau dikonsumsi saya ikut beli-beli makanan gitu. Oke. Ngurusin ya pokoknya kayak kerjaan. Oke. Kemudian kalau di bendahara? Kalau di bendahara saya kalau misalnya kita nyewa buat apa itu? Bicara, oke. Kan kayak saya juga yang ngatur keuangannya, terus saya yang masih
bersihinnya. Oke. Terus habis itu karena sama narahubung kan, otomatis jadi penghubung sama orang yang bekerja sama dengan kita. Oke. Kira-kira minta fee berapa, butuh apa aja. Oke, nyambung ya jadi kerjanya. Oke. See ya, bahwa itu adalah inisiatif yang dilakukan oleh Safa, gitu ya. Kita lihat satu, apakah dia melaksanakan pekerjaannya sebenarnya bukan tanggung jawabnya? Iya, buktinya apa? Bukti perilakunya apa? Dia harusnya PJ-nya, tapi dia melakukan tugas-tugas bendahara, konsumsi dan arah hubung ya. Itu bukti perilakunya. Membuat upaya pengembangan diri pribadi, bisa ngelihat dari ceritanya? Bisa gitu ya. Dia berusaha untuk bukan tugasnya, tapi dia melakukan hal yang di luar tugasnya, itu bagian part dari pengembangan diri pribadi. Mengambil tindakan untuk satu proyek tanpa menunggu instruksi? Iya, karena dia nggak diminta sama sekali ya. Kemudian mengumpulkan informasi tambahan untuk satu pelaporan atau rapat karena dianggap berguna. Tadi belum kelihatan dari ceritanya ya sebetulnya ya, tapi bisa dielaborasi. That's why kemudian di bagian kedua itu saya di bagian kedua dari kuliahan kita saya sebutkan bahwa penting sekali untuk bisa menguasai ini. Jadi kalau ada yang tadi tuh yang mengumpulkan informasi tambahan untuk satu pelaporan, iya kan? Itu nggak keluar, itu kan masalahnya saya sebagai pewawancara. That's my point ya. That's why poin kedua ada tadi interviewer skill-nya itu penting banget, gitu. Kemudian membuat usulan dalam pemecahan masalah. Belum kelihatan dari ceritanya tadi, betul ya? Kemudian mencoba cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Tidak juga, tidak kelihatan. Menyaksikan cara pelaksanaan suatu proses kerja yang telah ada serta memberikan saran perubahan. Tidak kelihatan juga, ya. Kita lihat bahwa kelihatannya ini belum mencerminkan seluruh kompetensinya. Kalau asumsinya saya adalah yang saya lakukan benar wawancaranya, maka kemudian bisa jadi buktinya sangat lemah. That's my point ya. Karena kemudian dari seluruh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 tersebut yang kemudian kelihatan buktinya itu cuma 3. Akan berbeda kalau kemudian asumsinya tadi memang saya interviewer skill saya kurang karena saya tidak menguasai ini, maka bisa jadi karena memang 4 pertanyaan tadi nggak saya follow up lagi, nggak saya tindak lanjuti. Tapi kalau hanya mengambil dari tadi, asumsi tadi, pertanyaan saya pendek tadi, maka dia hanya 3, buktinya lemah sekali untuk mengatakan bahwa Safa punya kompetensi inisiatif yang bagus. Sampai sini paham caranya? Gampang ya? Oke. Nah, kadang-kadang kemudian cara kita adalah kita dari tadi kan kita bisa lihat ya, Safa memenuhi 3 dari 7 gitu. Nah, yang kemudian perlu kita lakukan adalah kita menilai apakah kemudian dari 3 tadi itu cukup apa tidak untuk bisa diterima di perusahaan kita, atau cukup apa tidak untuk bisa diterima di institusi kita. Gitu ya, dengan tadi tuh kemampuan inisiatif yang tadi, apakah sangat kurang dapat diterima, kurang dapat diterima, umumnya tidak memenuhi kriteria, apa dapat diterima, lebih sulit untuk dapat diterima, dan sangat untuk dapat diterima. Akan tergantung pada posisi Safa yang dituju ya, target positionnya. Kalau yang di sini itu adalah dia leveling, gitu ya, leveling dari setiap level itu ada definisinya. Jadi instead of tadi menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, ini setiap level itu ada definisinya. Kita akan lihat, 1, bereaksi terhadap masalah atau peluang saat ini. Safa tadi melakukan tidak? Melakukan ya. Oke, kemudian 2, mengambil keputusan saat kritis, bertindak cepat dan mengambil keputusan pada saat kritis, di mana saat normal seharusnya masih harus menunggu atau mempelajari situasinya lebih lanjut. Melakukan tidak? Melakukan. Dia dengan cepat melakukan, oh ya udah harus saya bantu di bagian ini gitu ya. 2. Mengantisipasi masalah dan menciptakan peluang, mengantisipasi masalah potensial atau bertindak untuk menciptakan peluang, melihat sampai 12 bulan ke depan, menghindari masalah atau menciptakan peluang melalui upayanya yang unik dan ekstra. Melakukan tidak? Tidak. Walaupun antisipasi tapi nggak sampai 12 bulan loh, karena memang proyeknya proyek pendek ya. Artinya Safa saat ini kalau memakai bentuk kompetensi yang grading level ini, itu dia ada di level 2. Oke. Kemudian tips dalam analisa. Yang pertama adalah masukkan seluruh fakta data yang relevan terkumpul di luar wawancara. Jadi as I said, kalau misalnya sebelum wawancara itu bukannya kita sebagai interviewer terus kita datang dengan tangan kosong dan tidak perlu persiapan apa-apa gitu ya. Kan kita selalu berpikir interview mah enak, kayak dosen nggak sih? Dosen tinggal datang ngajar gitu. Enggak loh gitu ya. Atau interviewer datang tinggal nanya, enggak gitu. Karena interviewer tuh juga butuh untuk persiapan. Persiapannya apa? Mulai dari menguasai kompetensinya, kemudian juga merencanakan interviewnya, sampai kemudian ini nih masuk ke dalamnya, kita lihat resume-nya, kita lihat lamarannya, kita lihat dia kualifikasinya seperti apa, dan seterusnya, termasuk menandai kira-kira yang pengalaman-pengalaman yang butuh dia ceritakan lebih lanjut itu yang mana, gitu ya. Maka kemudian ini masukkan seluruh datanya, tidak hanya data yang diperoleh dari data interview. Gitu. Kemudian yang kedua adalah gunakan tindakan utama
untuk membantu Anda mendefinisikan perilaku sukses gitu. Kalau tadi kita lihat bisa lihat indikator, itu betul-betul harus dikuasai betul. Bahwa itu merupakan ciri orang yang punya kompetensi itu yang membedakan dengan yang tidak punya kompetensi itu. Ya, jadi itu memang harus dikuasai betul. Kemudian evaluasi dimensi yang diobservasi ketika wawancara. Jadi kadang-kadang ada kompetensi yang memang tidak bukan hanya bisa dibuktikan dengan cara diceritakan. Jadi ada beberapa dimensi-dimensi atau beberapa kompetensi yang kemudian tidak hanya bisa dibuktikan melalui wawancara, tapi perlu dibuktikan melalui observasi. Salah satunya adalah komunikasi tadi. Hal lain misalnya adalah terkait dengan impact. Impact itu adalah bagaimana kemudian orang itu bisa memberi pengaruh ke orang lain. Jadi kalau dia udah datang gitu, misalnya terus ada auranya tuh kerasa auranya dia yang pegang, nah itu adalah impact. Gitu ya, dua hal itu biasanya. Nah, yang terakhir itu adalah decision making. Nah, prinsip utama dalam membuat keputusan, kalau tadi udah nilai, habis itu kita decision nih, ini bocah diterima apa kagak nih ya, atau ada kandidat, ada beberapa, kemudian yang diterima yang mana gitu kan ya. Prinsip utamanya adalah satu, pembuatan keputusan itu betul-betul berpedoman pada pekerjaan target, ya pekerjaan yang mau dituju, dan yang kedua adalah bukti kompetensi yang ditunjukkan. Gitu. Jadi bukan sekedar karena, oh kayaknya cantik nih, oh kayaknya cocok nih perasaan saya gitu, bukan. Tapi betul-betul berdasarkan hasil wawancara dan observasinya, gitu ya. Jadi that's why wawancara itu tidak pernah lepas dari observasi juga. Mata kuliahnya akan selalu beriringan, mulai dari teman-teman S1 sampai nanti teman-teman S2 itu juga gitu. Kemudian yang kedua adalah berikan konteks pekerjaan target pada keputusan yang dibuat. Tadi misalnya saya ceritakan juga tentang bagaimana kemudian kompetensi-kompetensi itu dibobot lebih besar buktinya untuk bukti yang kemudian related pada konteks pekerjaan yang akan dituju. Gitu ya, maka kemudian berikan konteks. Kalau misalnya dia di posisi HR, kira-kira dia cocok nggak ya dengan kemampuan inisiatif yang seperti itu? Padahal di HR itu butuh inisiatif dan lain-lain. Dengan interpersonal skill, kemampuan interpersonal dia yang segitu, kira-kira dia cocok nggak ya di bagian staff SDM misalnya kayak gitu ya? Kurang apa nggak ya? Nah itu kan kita memberikan konteks. Iya sih, dia kelihatannya bagus. Dari sisi itu kita bisa lihat, oh ternyata dia ada di 3 nih, gitu. Tapi kira-kira di dalam konteks pekerjaan di kantor kita, misalnya gitu, yang butuh banyak kontak sama orang, tidak hanya ngobrol sama staf lain, tapi juga ngomong sama direktur, dia kira-kira cocok nggak ya jadi staf SDM, misalnya kayak gitu. Jadi berikan konteks pekerjaannya, tidak hanya konteks dalam list job desk-nya, tapi juga berikan juga konteks dari sisi organisasinya, karena tiap organisasi akan berbeda-beda, gitu ya. Nah sekarang kelihatan ya, kira-kira yang diterima yang mana? Kandidat 1 apa kandidat 2? Ini level persyaratan, jadi untuk menduduki Customer Care Coordination, itu level yang disyaratkannya, Information Monitoring-nya 3, Customer Focus-nya 2, Communication-nya 2, Building Positive Working Relationship-nya 3. Kemudian kita bisa lihat kandidat 2. Kandidat 2 itu dia exactly the same, ya kan? Levelnya dia punya 3, customer focusnya 2, communication-nya 2, building positive relation-nya 3. But ini beda banget yang kandidat 2, karena information monitoring 3, customer focusnya 1, communication-nya 2, building positive working relationship-nya 4. Lebih tinggi itu dari yang disyaratin. Yang mana yang mau diterima? Kenapa? Karena dia lebih, tapi ini lebih bagus loh. Hah? Oke, siapa dulu yang mau kasih ide? Yang mau kasih? Oke, silakan. Nah, sedangkan customer care itu kan juga harus fokus pada customer. Nah, di kandidat 1 itu nilai dia 2, sedangkan di kandidat 2 itu 1. Oke, jadi pilihnya kandidat 1 ya. Oke, yang lain? Ada yang alasannya? Kan ini semua pasti, tadi saya dengar milihnya ini semua ya. Alasannya kenapa? Namamu siapa nak? Farah. Oke, Farah. Aku kok lupa terus ya. Terus? Oke, sementara yang utamanya malah di bawah gitu ya. Oke, good. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi biasanya kita akan lihat, pertama walaupun ini lebih tinggi, pertama sih kita akan lihat dulu mana yang kurang, gitu ya. Padahal itu yang utama prasyarat, itu ada yang kurang kan kalau yang di 2 ini. Walaupun kemudian yang 4-nya ini adalah lebih tinggi dari yang dipersyaratkan. Harusnya bagus dong, ya kan? Tapi ternyata di utamanya justru ada yang kurang. Oke, that's all teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, terima kasih banyak. Kita tutup perkuliahan di pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.